juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang Alkitab kita makan Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang tak boleh kita angkat tangan juga boleh, sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka bagian dari firman Tuhan Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12, jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Dan sudah bisa tandai ayat 1 sampai 12 karena pembahasan kita akan kita ambil dari sana sepanjang poin 1 sampai 4 ini, saudara. Yuk kita baca ayatnya yang ke-12. Yang sudah di sana sekali lagi boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui apa? Sekali lagi 3, ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya apa? Jangan. Maka pulanglah mereka ke negeri melalui apa? Jalan lain. Saya percaya saudara sangat familiar dengan kisah ini. Ini adalah salah satu tokoh sentral dalam kisah Natal, dalam drama Natal mereka selalu ada, yaitu bicara tentang orang-orang Majus. Ya, memang kita sekali lagi kalau sudah melihat saudara drama-drama Natal selalu ada 3 orang saudara. Padahal sebenarnya kita tidak mencatat bahwa jumlah mereka berapa, tetapi memang karena based on apa yang mereka persembahkan, ada emas, kemenyan dan mur saudara. Seringkali ada banyak orang bilang oh ada 3 orang. Saya mau bilang saudara, sebenarnya bahkan sangat mungkin beberapa referensi mencatat itu saudara ada lebih daripada itu. Tetapi bukan jumlahnya yang penting saudara, tetapi orang Majus ini saudara, mereka adalah sosok yang dipilih Tuhan untuk menjadi salah satu tokoh sentral dalam kisah Natal, untuk menjadi saksi pertama kelahiran juru selamat Mesias saudara. Dan memang ketika saya pelajari saudara, mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Tapi sebelumnya kita lihat sedikit latar belakangnya. Sedikit latar belakang orang Majus ini saudara adalah bicara tentang orang-orang yang beberapa referensi mencatat contoh sederhana. Menurut Herodotus saudara, sejarawan Yunani dan juga bapak sejarah, dia atau bicara tentang para orang Majus ini saudara adalah suku Madai dari Persia. Majus atau Magos bahasa Yunani, Magi bahasa Inggrisnya jadi Magic saudara, adalah orang yang dipandang sebagai ahli ilmu bintang. Kemudian mereka juga ahli dalam nafsir mimpi saudara. Dalam tradisi sejarah Kristen, orang Majus ini adalah orang-orang bijak dan juga mereka adalah raja-raja dari timur saudara. Ya, makanya mereka bisa punya akses untuk pendidikan yang tinggi. Mereka kalau bukan raja, mereka adalah orang-orang yang ada di posisi kerajaan, setidaknya jadi penasihat raja saudara. Dan mereka adalah orang terpandang, orang-orang terpelajar, raja dari timur, ahli bintang saudara. Dan yang menarik sekali lagi, mereka dipilih Tuhan untuk menjadi bagian dalam kisah Natal. Ketika saya pelajari saudara, mereka punya hal-hal yang harusnya dimiliki saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena begini saudara, mereka bukan anak Tuhan, mereka bukan orang-orang yang menyembah Allah Israel saudara. Tapi yang menarik adalah mereka punya nilai-nilai yang luar biasa yang harusnya dimiliki saudara. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya sama seperti orang Majus ini saudara, kita punya nilai yang benar, nilai sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya, supaya kita dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, apa pelajaran berharga saudara? Kita akan belajar pelajaran berharga dari para orang Majus. Yang pertama adalah bicara tentang kesungguhannya. Sama-sama bilang sama saya kesungguhan. Sama-sama bilang sama saya kesungguhan. Amin. Sekalipun tidak mendukung, karena tidak mendukung, mereka tetap mencari Tuhan. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sama-sama Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yang sudah di sana ayat 1 sampai 2 boleh bilang aku diberkati. 3. Ya, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan apa? Di mana Pak? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Bapak perhatikan, mereka datang dari daerah yang jauh.
jauh saudara, mereka dari timur ke Yerusalem saudara, dan mereka bertanya-tanya, dan sumber mereka adalah bintang yang di timur itu saudara. Saya mau bilang saudara, secara keadaan tidak mendukung saudara, secara situasi sangat terbatas saudara. Tapi yang menarik begini saudara, sekalipun perjalanannya jauh, sekalipun situasi tidak mendukung, sekalipun segala yang dibutuhkan itu sangat terbatas untuk bisa berjumpa dengan bayi yang akan dilahirkan, raja yang akan dilahirkan. Pendeta juga manusia, haleluya. Kemarin terlalu kencang teriakannya saudara. Haleluya. Saya mau bilang saudara, yang menarik mereka tetap mencari Tuhan. Dan saudara dan saya sebagai anak Tuhan masa kini, saya mau bilang saudara, mentalitas seperti inilah yang harus kita miliki saudara. Kenapa? Karena ikut Tuhan, cari Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, seringkali halangan demi halangan bisa datang kapan saja. Saya mau bilang saudara, jadi orang Kristen kadang-kadang saudara tantangannya itu begitu berat, di mana even mau ibadah saja kadang-kadang saudara penuh perjuangan yang luar biasa. Even mau datang sama Tuhan saja saudara, kadang-kadang saudara ada banyak halangan. Tapi saya mau bilang saudara, apapun halangannya, apapun situasinya, tetap cari Tuhan. Kadang-kadang bahkan kadang-kadang bukan dari luar, dari dalam sendiri. Kadang-kadang saudara, ada seorang ibu, dia bilang sama saya, Pak Pendeta, saya mau datang ke gereja tapi suami saya halangi saya. Dia bilang, ngapain ke gereja, ngapain buang-buang waktu, ngapain buang-buang biaya, nggak ada gunanya ke gereja. Saya mau bilang saudara, halangan bisa datang kapan saja, tapi pesan saya, apapun situasinya tetap cari Tuhan. Katakan amin. Apalagi pagi ini, saya mau bilang saudara, saya percaya banyak yang terhalang ke gereja gara-gara roh bantal dan roh kasur saudara. Iya Pak, tadi malam pulang saya ke rumah udah jam 1, jam 2, jam 3 Pak. Waduh, jangankan saudara, saya pas bangun pagi, Tuhan rasanya berat banget. Entah kenapa kasur itu memeluk saya dengan erat saudara. Betul, mau bangun, aduh, apalagi kan saya mohon maaf dengan senang hati, walaupun saya usia masih muda, tapi saya sudah mencapai apa yang baru dicapai orang usia 60. Apa itu? Encok, pegel-pegel dan sakit belakang saudara. Jadi tadi pagi saya mau bangun, aduh, encok banget saudara. Oh Tuhan penuh perjuangan. Tetapi saya ingat wajah jemaat, saya bangkit, semangat lagi. Haleluya. Saya ngomong di semua sesi tenang aja. Jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, anak Tuhan harus tetap semangat cari Tuhan. Amin. Karena sekali lagi saudara, apa yang Tuhan sediakan itu luar biasa. Jadi pastikan sungguh-sungguh cari Tuhan, jangan setengah-setengah. Setiap kita cari Tuhan, setiap kita pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap cari Tuhan. Bilang sama yang ngomong, sungguh-sungguh cari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari seseorang majus yang dipakai Tuhan jadi salah satu tokoh dalam kisah Natal. Yang kedua adalah soal kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, kerendahan hati. Sama saya bilang sama saya, rendah hati. Kita lihat ayat 11. Ayat 11 sama-sama masih dalam Matius 2. Ayatnya yang ke-11 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, maka dan sekali lagi saudara, 3, ya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan lalu apa? Sujud menyembah. Tahan sampai di sini. Seperti yang saya bilang tadi dalam latar belakangnya, mereka adalah orang yang terpandang. Mereka adalah raja-raja dari timur, mereka adalah raja dari timur, mereka adalah orang-orang yang sekali lagi saudara sangat terpandang. Tapi ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus saudara, keluarga yang sangat sederhana ini saudara, yang mereka lakukan adalah apa? Sujud menyembah. Saya mau bilang saudara, ini bicara tentang kerendahan hati. Gak peduli latar belakang mereka, gak peduli posisi mereka. Ketika mereka tahu ini adalah raja dan segala raja, mereka sujud menyembah. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Anak Tuhan harus punya kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, rendah hati. Karena banyak orang zaman sekarang sombongnya minta ampun. Anak Tuhan, nama udah kayak Alkitabiah banget, nama udah kayak Tuhan Yesus, tapi sombongnya minta ampun. Shalom. Pak Pendeta udah kurang gitu, jangan keras-keras khotbahnya. Enggak apa-apa, saya juga kurang gitu, tetapi harus rendah hati. Mohon maaf ya, ada banyak orang saudara kadang-kadang zaman sekarang sombongnya minta ampun. Baru sukses dikit, baru diberkati dikit, baru kaya dikit, baru punya kripto dikit, ketemu orang sorry, local level gue lagi, oh my god,
Gue seorang trader, oh my god. Lamborghini lu warna apa? Oh, darah Yesus. Saya mau bilang saudara, ini orang-orang maju dari timur, orang yang sangat terpandang luar biasa, tapi mereka punya kerendahan hati. Anak Tuhan harus rendah hati, karena Tuhan paling benci kesombongan. Nah, Tuhan sayang sama orang berdosa, Tuhan mengampuni orang berdosa, tapi Alkitab mencatat Tuhan membenci kesombongan, saudara. Malaikat Tuhan saja namanya Lucifer, saudara, ketika sombong menjadi awal mula kejatuhan, saudara. Malaikat aja dilempar, nah siapa kita, saudara? Kalau mau pikir secara logika, malaikat sombong masih wajar, dia malaikat. Nah kita, ya Tuhan Yesus, terus sombong, keterlaluan. Orang zaman sekarang kadang-kadang bukan di sini yang di Karawaci yang bisa nilai sombong. Kalau di sini orang sutra udah habis semua, haleluya. Kadang-kadang saudara Tuhan, mentang-mentang mobil baru, mobil bagus, Alfa, Vespa, kata modal si Mengge, oh darah Yesus. Oh Tuhan, ketemu mobil-mobil biasa, langsung Mengge lo. Oh Tuhan Yesus, gak ada kerendahan hati sama sekali. Oh Tuhan, kalau melihat orang yang mungkin biasa, dipandangnya secara ekonomi biasa, oh Tuhan, mohon maaf ya, nggak ada dagu-dagu ke bawah, lubang hidung ke langit ya Tuhan. Oh Tuhan, kemudian dia jangan kata-kata rakyat jelata. Oh darah Yesus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, semua yang ada pada kita itu datangnya dari Tuhan, saudara. Dan dengan sangat mudah Tuhan bisa ambil kalau kita mulai ada kesombongan. Kenapa? Karena yang Tuhan mau sebenarnya semakin kita diberkati, semakin kita rendah hati. Karena kita sadar semuanya dari Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai karena kita diberkati kita mulai sombong. Setiap orang punya potensi untuk sombong, saudara. Even hamba Tuhan punya potensi untuk sombong, saudara. Apalagi kalau udah mulai diberkati, dengan segala rendah hati. Saya jadi hamba Tuhan, saya ngalami saya diberkati Tuhan. Tadi malam saya mau khotbah, baru mau masuk udah diteriakin. Dalam hati saya dan semua pendeta cuma saya diteriakin. Dalam hati saya berarti tim saya tadi udah bayar semua. Tolong diteriakin, tolong diteriakin. Enggak. Apalagi jadi pendeta puji Tuhan, kemarin saya kesana saudara, ada jemaat memberkati dengan patrol, diberkati patrol, bayangin, karena jemaat tahu ke Jakarta macet jadi aku dikasih patrol. Wih, saya datang udah kayak pejabat saudara. Rasanya saya mau keluar tangan. Betul, kalau nggak ingat Tuhan, Tuhan bisa sombong, betul, udah kayak pejabat saudara. Tapi saya selalu nyanyi dalam hati, siapakah aku ini Tuhan? Cukup sampai sini. Karena saya tahu dari mana saya berasal. Kalau saya boleh ada sampai hari semua karena kebaikan Tuhan. Saya mau bilang saudara, please rendah hati. Jangan sampai ada kesombongan sekecil apapun, buang itu dari hati. Kenapa? Jangan sampai Tuhan ambil semuanya untuk mengajarkan kita tentang rendah hati. Makanya saya suka satu kalimat dari Agustinus dari Hippo. Dia bilang begini, saudara, jika Anda bertanya kepada saya tentang apa yang paling penting dalam agama dan disiplin Kristen, saya akan menjawab, yang pertama adalah kerendahan hati, yang kedua adalah kerendahan hati, dan yang ketiga adalah kerendahan hati. Betapa pentingnya kerendahan hati. Kabar baiknya, ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan, ketika kita rendah hati di hadapan manusia, maka Tuhan pasti angkat tinggi dan memberkati setiap kita. Taruh tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, rendah hati, jangan sombong. Bilang sambil ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Taruh tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, haleluya. Saya pernah khotbah ini saudara di satu komunitas high class, saudara. Tuhan, mukanya tegang semua. Lama saya kena semua ini. Pas saya pulang betul, ibu-ibunya bilang nih, Pak, mantap khotbahnya, kena semua. Iya. Kalau saya nggak pura-pura, saya yang kena. Yang ketiga, saudara, apa bicara tentang bisa kita belajar dari para manusia? Yang ketiga adalah ketulusan. Sama-sama bilang sama saya ketulusan. Sama-sama bilang sama saya ketulusan. Amin. Ayat yang ke-11 masih dalam ayat yang ke-11, sama-sama kita baca sekali dari awal. 3, ya, maka masuklah mereka apa?
bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun apa? Membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Tahan sampai di sana. Loh Pak, kok bukan di kandang yang hina? Ya, kalau kandang yang hina itu saudara para gembala. Tapi kalau ini saudara, beberapa referensi mencatat sudah pindah ke rumah saudara daripada Yusuf. Karena memang Yusuf adalah orang yang lahir di Bethlehem saudara. Makanya dia kesana untuk disensus saudara. Dia kembali ke daerahnya dan dia sudah pindah ke rumah. Tetapi tetap dalam konteks masih rumah yang sederhana. Kemudian dikatakan apa selanjutnya? Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Saya bilang saudara, orang Majus datang dengan ekspektasi, betul ya? Mereka dengan ekspektasi bahwa yang akan dilahirkan adalah seorang raja. Artinya apa? Raja pasti penuh dengan segala kemudian. Makanya tempat pertama yang mereka datangi adalah apa? Istana Herodes. Karena dalam ekspektasi mereka, ini adalah raja yang akan dilahirkan, orang besar secara kacamata dunia. Tapi yang menarik begini saudara, ketika mereka menemukan tidak sesuai dengan ekspektasi, ternyata hanya di rumah yang sederhana, hanya dalam kondisi orang yang sangat sederhana, mereka tidak berubah, mereka tidak menjadi kecewa, tetapi mereka tetap mempersembahkan yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, tetap mempersembahkan yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, tetap kasih yang terbaik. Amin. Ini bicara tentang apa saudara? Ketulusan mereka. Mereka tetap kasih yang terbaik. Saya mau bilang saudara, ikut Tuhan. Jangan harap semua yang kita inginkan akan kita dapatkan. Sekali lagi, ikut Tuhan bukan berarti yang kita inginkan semuanya akan kita dapatkan. Karena Tuhan punya rencana yang seringkali bisa berbeda dengan rencana kita. Tuhan punya rancangan yang seringkali bisa berbeda dengan rancangan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, rancanganku di atas rancangan, jalanku di atas jalan. Dan kadang-kadang bisa sangat jauh berbeda. Pak, tapi kan ada firman Tuhan yang bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Yes. Tapi perhatikan kalimat sebelumnya. Jika kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita, baru mintalah apa saja. Orang yang tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam dia. Maka pikirannya, keinginannya, kehendaknya pasti sejalan dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Tapi namanya manusia kadang-kadang saudara, sekali lagi kita bisa berbeda dengan apa yang Tuhan mau dalam firman setiap kita. Nah saat itulah sangat besar kemungkinan Tuhan tidak kasih sesuai dengan apa yang kita inginkan saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, belajar dari para orang manusia ini, sekalipun yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetap kasih yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, saya juga punya pemahaman yang sama di dalam konteks. Kalau kita doa, kita mau doa kita dijawab Tuhan. Kalau kita doa, kita minta kesembuhan, kita minta mujizat, kita minta berkat, kita mau Tuhan jawab doa kita. Tapi seringkali Tuhan jawabannya berbeda. Contoh saya dalam konteks seorang pelayan Tuhan, yang paling saya inginkan, yang paling saya harapkan adalah ketika saya berdoa buat jemaat, doa saya Tuhan jawab. Ketika jemaat minta doa, pemulihan, mujizat, berkat, Tuhan jawab. Contoh sederhana, tadi pagi seorang bapak pagi-pagi sesi kedua di Puri, dia WA saya. Jadi bapak ini dia beberapa hari yang lalu hubungi saya tengah malam jam 2, saya kaget ada telepon masuk jam 2 subuh saudara, jam 2 ya, mendekati setengah 3 saudara. Dia miss call 2 kali, kemudian dia WA, saya pas bangun saudara, saya telepon balik, ternyata istrinya sudah terbaring sakit di rumah sakit, sudah pakai selang dan sudah dibantu oleh alat saudara. Akhirnya doa bersama, Tuhan kasih sembuhan, kasih mujizat saudara. Tadi pagi bapak ini WA saya, dia bilang, Pak, puji Tuhan istri saya sudah sembuh, sudah sehat, sudah pulang, dan dokter bilang pemulihan Tuhan sudah terjadi dan dia tinggal merawat jalan yang akan pulih 100%. Boleh kita tepuk tangan dulu Pak. Tapi ada saat dimana juga saya pernah seorang bapak datang sama saya di sebuah cabang daerah Sunter saudara, nangis-nangis, dia bilang, Pak, tolong doakan istri saya. Istri saya kondisinya sangat parah. Akhirnya saya doa sama dia, saudara. Saya punya harapan Tuhan sembuhkan istri. Saya bilang Tuhan sembuhkan. Tapi dalam doa itu Tuhan bicara dalam hati saya, aku tidak akan menyembuhkan istrinya. Saya bilang saudara, sakit hati, kecewa karena sebagai hamba Tuhan saya merasa dia sangat membutuhkan mujizat untuk istrinya. Tapi dalam hati Tuhan bicara bahwa Tuhan tidak akan menyembuhkan. Tapi sekali lagi saudara, bukan akhirnya saya tidak jadi sungguh-sungguh lagi sama Tuhan.
Saya tetap sungguh-sungguh sama Tuhan, kasih pelayanan yang terbaik buat Tuhan, karena saya percaya rencana Tuhan selalu yang terbaik, saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, apapun yang saudara terima, selalu kasih yang terbaik buat Tuhan. Hatimu yang terbaik, kehidupanmu yang terbaik. Jangan hanya tunggu, oh kalau Tuhan kasih yang terbaik, baru aku kasih yang terbaik buat Tuhan. Jangan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Saudara dan saya boleh ada sampai karena Tuhan baik dalam kehidupan setiap kita. Makanya jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Saya nggak bicara tentang uang, saudara, tetapi kehidupanmu seutuhnya sama Tuhan. Apalagi kalau kita sudah menerima yang terbaik. Tadi pagi saya bangun, saudara, jujur, beratnya minta ampun. Udah enak banget tidur, belum bantal, dingin lagi, saudara. Saya lihat anak saya lagi ngorok di samping. Berarti saya enak banget hidupmu ya. Gue lagi enak banget, saudara. Mau pelayan rasanya berat banget, saudara. Mana teman saya bilang, Pak, gue izin pagi, sesi pagi. Wah, secara kedagingan pengen juga izin sesi pagi, saudara. Oh Tuhan, lumayan 2 jam tidur, udah di bumi seperti di surga ini. Tapi saya ingat bahwa waduh, Tuhan sudah kasih yang terbaik. Dulu saya tidur di kos-kosan triplek, kos-kosan yang kalau kamar ujung morok kedengaran sampai kamar saya. Tidur di lantai, cuma pakai kasur tipis. Kadang-kadang lagi tidur kelabang menemani saya, saudara. Betul, nggak ada AC, nyamuk minta ampun, jadi harus buka jendela. Kadang-kadang tidur dalam, bangun udah di luar, diangkat sama nyamuk, saudara. Oh tuh, ini yang saya bercanda. Masa sekarang saya belum menerima yang terbaik, saya nggak mau yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, saat kita menerima yang terbaik maupun sepertinya belum terbaik, tetap kasih yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam segala keadaan tetap kasih yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, mampu sudah kehidupan yang ketiga, apa bicara tentang yang harus kita pelajari dari seseorang lagi sini, saudara? Yang keempat adalah soal ketaatan. Sama-sama bilang sama saya ketaatan. Sama-sama bilang sama saya ketaatan. Amin. Kita lihat, saudara, ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-12. Ayat 12, sama-sama kita baca ayatnya yang ke-12. 3, iya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya apa? Jangan kembali, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui apa? Sekali lagi, dan karena diperingatkan dalam mimpi untuk apa? Kalau lagi ngantuk gitu ya, bacaan kita ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Sedikit latar belakang lagi, saudara, mereka adalah orang pintar, orang cerdas, orang yang berhikmat secara hikmat manusia. Tapi yang menarik adalah begini, saudara, ketika Tuhan peringatkan melalui mimpi jangan kembali, mereka taat pada perintah Tuhan. Padahal secara logika manusia, kalau mereka kembali, mereka bisa dapat hadiah. Kalau mereka kembali, mereka bisa dapat relasi yang tentunya itu akan bermanfaat sebagai posisi mereka sebagai raja, saudara, kalau punya koneksi dengan kerajaan lain dengan hubungan yang baik. Tapi yang menarik, mereka kesampingkan semua itu karena mereka taat pada arahan Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, inilah yang harusnya kita miliki sebagai anak Tuhan. Kalau saudara baca tokoh-tokoh Alkitab, semuanya punya kesamaan, itu apa? Ketaatan. Sekalipun secara logika, wah kayaknya ada keuntungan yang akhirnya bisa hilang di sana, wah kayaknya ada uang yang bisa hilang di sana, wah kayaknya ada promosi yang bisa hilang di sana. Tapi kalau Tuhan yang suruh, belajar taat. Bukan berarti kita tidak pakai logika. Jangan sampai saudara pikir saya lagi ngajar saudara, jangan pakai logika. Puji Tuhan Pak, dulu saya pakai logika, saya pakai otak, sekarang saya nggak pernah pakai otak Pak. Oh jangan. Logika itu bagian dari hikmat Tuhan. Tapi kita punya satu level lagi di atas level logika, namanya level iman. Dan disitulah ketaatan kita bisa bekerja ketika kita melangkah dengan iman. Balik lagi ke poin yang sebelumnya, rancanganku di atas rancanganmu, jalanku di atas jalanmu. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan dengan apa yang Tuhan perintahkan itu berbeda 180 derajat. Kalau cuma 11-12 kadang-kadang kita masih udah cincainya. Tapi kalau udah jauh banget, karena kita bilang Tuhan, masa Tuhan ini masa lewat sini Tuhan
jalur ini Tuhan, masa melalui cara ini Tuhan, kayaknya nggak mungkin deh Tuhan mencapai ke sana. Tapi kalau Tuhan yang suruh, udah taat aja. Terkesan klise, tapi itulah yang Tuhan mau. Abraham nggak tahu seperti apa tanah yang Tuhan lagi mau sediakan buat dia. Tapi ketika Tuhan suruh berangkat tuh. Itu baru namanya Bapak orang beriman. Dan itu yang Tuhan mau. Kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bisa suruh buka bisnis ini. Logika kita bilang Tuhan nggak ada hitung-hitungan, hitung-hitungan kita bocor itu. Tapi kalau Tuhan yang suruh, ya sudah lah, jalani. Kadang-kadang kita secara logika udah bilang, oh ini karir bagus banget, ini karir, ini mantap ini. Kita sudah jalani. Tapi Tuhan bilang jangan, stop. Ya sudah, stop lah. Kalau kita paksakan bisa jadi ada masalah, ada bahaya di depan yang kita nggak tahu. Saya pernah ceritakan, saya hampir masuk penjara 12 tahun gara-gara saya pikir bisnisnya aman, terkendali. Bosnya nggak percaya, salah satu orang terkaya bisnis. Saya jalani, ternyata 12 tahun kemudian konsekuensinya hukum hampir 12 tahun penjara. Dari 12 tahun penjara. Ngapain saya? Jadi boyband di penjara apa dalam nama Yesus? Bayangin 12 tahun. Puji Tuhan, Tuhan enggak. Terus kan Tuhan katakan. Nah, belajar taat. Gembala kita ketika menyuarakan ibu dan darah Yesus. Saya mau bilang sekalian saudara, pada masa itu orang bilang lambang, tapi gembala kita taat. Dalam lambang nggak ada kuasa. Dalam tubuh dan darah Yesus, benar-benar tubuh dan darah ada kuasa. Menyuarakan itu banyak orang yang memuji Tuhan. Ketika saya menjadi hamba Tuhan, saksian terakhir saudara, orang bilang, mau makan apa lo? Mau jadi pendeta mau makan apa? Makan firman, makan batu. Tapi saya tamat. Saya jadi pendeta, makannya macam-macam. Bukannya mau sombong ya, kan belum sudah ada yang pernah kita nomor. Tapi jadi pendeta, saya jadi pendeta. Makannya macam-macam. Hari ini bisa pelayanan pagi minimal bacang udah ada dapat. Bacang coklat. Sesi 2 roti. Sesi 3 roti, nasi campur, babi lagi darah Yesus. Makanan kerajaan surga. Kita doa pengangkatan itu binatang itu juga terangkat. Sore, apa lagi? Sore. Nasi goreng malam, nasi goreng malam. Pokoknya macam-macam. Berkat lu lebih banget. Jadi yang dulu bilang jadi pendeta mau makan apa? Banyak pilihan. Sampai kemana saya pelayanan ketemu banyak orang, mereka bilang, makin diberkati ya, makin gemuk katanya. Padahal saya pikir timbangan rumah saya rusak. Soalnya pas saya timbang, naik 8 kilo rusak, kuasa gelap. Ternyata benar sudah. Saya beli baju sekarang udah naik 1 ukuran. Saya pikir mungkin ukuran mereka mengecil sekarang. Tapi diberkati karena mau taat. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi setiap kita. Tugas kita taat. Sekalipun jalannya kayaknya berliku-liku, sekalipun kadang-kadang jalannya tuh kayak nggak mungkin untuk sampai ke sana, tapi tugas kita taat. Sama GPS aja kita percaya, masa sama Tuhan kita nggak percaya? Amin. Kita pakai GPS kadang-kadang, masa lewat sini? Kadang-kadang jalannya saya ke nikahan teman saya di Bogor, itu jalannya udah mustahil ke situ, karena tempatnya mewah, tapi jalannya udah lewat di lembah, masuk gunung, masuk ada hutan milik PT ini, dilarang masuk pakai tulisan merah. GPS bilang masuk aja. Tapi saya tanya untuk masuk dan nyampe. Sama GPS aja kita percaya, masa sama Tuhan kita nggak percaya? Amin. Taat. Saya nggak tahu Tuhan lagi ngarahin saudara kemana. Tapi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, taat aja. Ketika kita mau taat, kita akan sampai pada apa yang Tuhan rencanakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, taat. Percaya sama Tuhan. Yang Tuhan sediakan pasti yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi berkata dalam bagian tangan, suara-suara yang paling
Haleluya, haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lega, kami tetap memilih Tuhan. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Ini yang kami percaya, ini yang kami imani Tuhan. Tetap cari Tuhan. Yang kedua, tetap rendah hati. Tuhan angkat kita untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan pribadi. Pastikan melalui promosi berkat yang Tuhan anugerahkan, nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, tetap miliki ketulusan. Apapun yang kita terima, apapun jawaban doa yang kita terima, tetap kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan yang terakhir, tetap hidup dalam ketaatan. Karena Tuhan mau kita mencapai rancangan yang sudah Tuhan sediakan. Hari depan yang penuh harapan, yang terbaik bagi setiap kita. Kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan. Apapun keadaan mereka, apapun situasi mereka, kehidupan mereka, kami percaya Tuhan pasti menuntut mengarahkan mereka pada segala yang terbaik. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktu di dalam hidup kami. Ucap berkat anak cucu kami pintar, cerdas, bersuara, punya masa depan yang luar biasa. Bahkan kami doa tempat ini Tuhan berkati. Semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan berkerajaan sorga. Dan kami kasihi orang tempat ini, atau Ibulan keluarga besar Tuhan berkati. Rekan kami melayani apapun bagian yang semuanya juga diberkati Tuhan. Gereja kami, terutama yang kami sayangi, kembali sedang diberitakan itu pada jelas cucu menantu ekstra kuasa ekstra bisa terus dipakai Tuhan luar biasa. Para pemimpin kami kargokan selalu berkati Tuhan yang sempurna. Indonesia aman, damai, tenang, Indonesia dimenangkan di kerajaan surga. Bahkan sebentar kami pulang, Tuhan jaga sampai besok dan seterusnya. Usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan studi kami, Tuhan yang berkati. Terima kasih.
Akhirnya sebelum kami kata paling, kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama kan hati sambil angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus nyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan suka kita sama-sama kita katakan